wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelompok. Di sini anggota kelompok beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Guntur Amirul Gaddafi. Yang kedua ada Farid Maji. Yang ketiga ada Andana Silvi Putri. Yang pertama yaitu definisi kelompok. Orang yang berkumpul dalam suatu forum biasanya disebut dengan kelompok. Namun, apakah hanya dalam forum saja bisa disebut kelompok? Tentu tidak. Definisi kelompok yang mirip dengan yang digunakan oleh psikolog sosial yaitu sekumpulan orang yang dipersepsikan terkait satu sama lain dalam sebuah unit yang koheren pada derajat tertentu. Ada pendapat lain mengatakan kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantung dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama yang menyebabkan satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Menurut Rahmat 2007, bahwa karakteristik kelompok meliputi ukuran kelompok, jaringan kelompok, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Baron dan Byrne dalam bukunya menuliskan karakteristik kelompok sebagai entitativity, derajat di mana suatu kelompok dipersepsikan sebagai suatu kesatuan yang koheren. Entitativity sangat beragam, dari hanya sekumpulan orang yang kebetulan berada pada tempat yang sama dalam waktu yang sama, tetapi memiliki sedikit atau tidak memiliki hubungan satu sama lain, hingga kelompok yang sangat intim seperti keluarga. Pada dasarnya, kelompok itu lahir dari suatu kondisi sosial tertentu yang menimbulkan motivasi bagi beberapa orang yang mempunyai kesamaan identitas untuk berinteraksi dan melakukan sesuatu untuk kepentingan mereka bersama dalam usaha untuk mewujudkan harapan, tujuan, atau kehendak bersama. Kumpulan orang-orang yang beridentitas dan berkehendak untuk bertindak bersama dalam menghadapi masalah. Karakter berikutnya, karakter kelompok dibagi menjadi 4. Poin pertama yaitu kelompok statistik, di mana kelompok yang bukan organisasi dan tidak memiliki hubungan sosial di antaranya, seperti kelompok anak-anak usia 5-10 tahun. Poin kedua yaitu ada kelompok kemasyarakatan. Kelompok kemasyarakatan ini bukan organisasi dan tidak memiliki hubungan sosial di antara anggotanya. Selanjutnya ada kelompok sosial. Kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, namun tidak terikat dalam organisasi. Yang terakhir ada kelompok asosiasi. Kelompok yang memiliki kesadaran jenis dan memiliki tujuan yang sama di antara anggotanya. Antara anggota saling berhubungan sosial, komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal. Dalam eksperimen yang dilakukan oleh Licky dan koleganya mengenai kelompok dalam beberapa dimensi, di antaranya sejauh mana kelompok tersebut merupakan unit yang koheren, seberapa penting tersebut bagi anggotanya, seberapa sering anggota kelompok berinteraksi satu sama lain, sejauh mana mereka berbagi tujuan dan hasil akhir yang sama, berapa besar persamaan di antara mereka, dan beberapa lama kecenderungan kelompok ini bertahan. Hasil dari penelitian ini adalah setiap kelompok memiliki derajat entitativity yang berbeda. Derajat kelompok dalam berinteraksi satu sama lain merupakan prediktor yang sangat tinggi dalam penilaian entitativity. Arti penting kelompok bagi anggotanya, sejauh mana anggota kelompok berbagi tujuan dan kesamaan satu sama lain. Semakin tinggi derajat kelompok, semakin dilihat sebagai kelompok yang koheren. Penemuan lain mengindikasi ada 4 tipe kelompok yang muncul dalam eksperimen yang dilakukan Baron dan Byrne. Yang pertama ada kelompok intim, diantaranya keluarga dan sepasang kekasih. Yang kedua, kelompok yang berorientasi pada tugas, misalnya kelompok kerja. Selanjutnya ada
kelompok berorientasi pada tugas, misalnya kelompok kerja. Poin ketiga, kategori sosial. Contohnya wanita dan orang-orang Amerika. Yang terakhir, hubungan atau asosiasi yang lemah. Misalnya orang yang hidup dalam lingkungan yang sama dan orang yang menikmati musik klasik. Bagaimana fungsi kelompok mempengaruhi anggotanya? Hal ini tentu memiliki aspek dari kelompok itu sendiri yang memainkan peran kunci dalam hal kemarin. Bagaimana fungsi kelompok mempengaruhi anggotanya? Hal ini tentu memiliki aspek dari kelompok itu sendiri yang memainkan peran kunci dalam hal ini adalah peran status, norma, dan kohesivitas. Bagaimana fungsi? Adapun aspeknya sebagai berikut. Yang pertama adalah peran. Peran didefinisikan fungsi dalam kelompok. Orang yang berbeda memainkan peran yang berbeda pula, atau bisa dikatakan mereka memainkan perannya. Peran didapat melalui pemberian. Misalnya, suatu kelompok memilih ketua, bendahara, sekretaris, orang-orang yang seringkali menginternalisasikan perannya. Mereka menghubungkan peran dengan aspek kunci dari konsep self. Ketika ini terjadi, peran dapat memunculkan efek mendasar terhadap perilaku seseorang. Bahkan ketika tidak dalam kelompok, peran dapat membantu memperjelas tanggung jawab dan kewajiban anggotanya. Namun peran juga memiliki sisi buruk apabila peran yang dijalankan bertentangan satu sama lain. Yang kedua ada status, hierarki dalam kelompok. Status merupakan posisi atau tingkatan dalam suatu kelompok. Kelompok sering menggunakan status untuk mempengaruhi anggotanya. Orang yang memiliki status yang tinggi akan lebih mudah mendapatkan akses. Penelitian yang dilakukan oleh Tindens tahun 2001 menunjukkan orang kadang-kadang meningkatkan statusnya melalui intimidasi dengan amarah atau ancaman. Amarah yang tenang lebih efektif meningkatkan status dibandingkan amarah yang kasar. Yang ketiga ada norma, peraturan permainan. Norma merupakan peraturan yang diciptakan oleh kelompok untuk memberitahu anggotanya bagaimana mereka seharusnya bertingkah laku. Kepatuhan dalam norma seringkali merupakan kondisi yang diperlakukan untuk mendapatkan status dan penghargaan lain yang dikontrol oleh kelompok. Yang terakhir adalah kohesivitas, kekuatan yang meningkat. Kohesivitas merupakan suatu kekuatan yang menyebabkan anggota bertahan dalam kelompok, seperti kesukaan pada anggota lain dalam kelompok dan keinginan untuk menjaga atau meningkatkan status dengan menjadi anggota kelompok yang tepat. Faktor yang mempengaruhi kohesivitas antara lain status dalam kelompok, usaha yang dibutuhkan untuk masuk dalam suatu kelompok, keberadaan ancaman eksternal yang kuat, ukuran kelompok kecil lebih kohesivitas dibanding kelompok yang besar. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Fanikma. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh kelompok dalam kinerja individu. Anggota dalam kelompok yang kohesif akan memberikan respon yang positif terhadap para anggota kelompok. Penemuan Frege memberikan gambaran bahwa dalam kelompok yang terorganisasi motivasinya akan lebih baik atau lebih tinggi daripada kelompok yang tidak terorganisasi. Secara teoritis, kelompok yang kohesif akan terdorong untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok dan merespon positif anggota kelompoknya. Kekuatan pengaruh dalam suatu kelompok dapat mengubah perilaku anggota di dalamnya, sehingga individu itu dapat menjadi orang yang sedikit atau bahkan lebih jauh berbeda jika berada dalam suatu kelompok. Menurut Baron dan Bernay menjelaskan bagaimana kelompok mempengaruhi kinerja individual dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas sosial dan social loving. Yang pertama
Pertama ada fasilitas sosial. Fasilitas sosial ini merupakan suatu kondisi di mana kinerja seorang individu itu tergantung dengan adanya kehadiran orang lain. Adanya orang lain dalam individu akan meningkatkan kinerja individu tersebut. Kadang kehadiran orang lain akan memfasilitasi kinerja tugas dan juga dapat mengurangi kinerja tugas. Dalam teori dorongan Dajok, atas fasilitas sosial orang lain sebagai keterangsangan. Dajok menyatakan bahwa hal ini dapat menyelesaikan kebingungan fasilitas sosial. Ketika keterangsangan meningkat, maka kecenderungan respon dominan atau respon yang semakin muncul dalam situasi tersebut juga meningkat. Individu lebih cenderung untuk menunjukkan respon dominan ketika adanya kehadiran orang lain daripada waktu sendirian. Dan kinerja individu dapat meningkat atau menurun tergantung tepat atau tidaknya respon dominan dalam setiap situasi. Yang kedua ada social loving, yaitu membiarkan orang lain melakukan pekerjaan ketika menjadi bagian dari kelompok. Pola yang umum terjadi dalam suatu kelompok yaitu additive tag, di mana tugas kontribusi setiap anggota digabungkan menjadi satu hasil kelompok. Psikolog sosial menyebutkan efek ini sebagai social loving, yaitu pengurangan motivasi dan usaha yang terjadi ketika individu bekerja secara kolektif dalam kelompok, dibandingkan ketika mereka bekerja secara individual. Ketika beberapa orang melakukan sebuah tugas secara bersama, mereka mungkin terlibat dalam social loving. Nyatanya mereka hanya berpura-pura supaya mengeluarkan tenaga sedikit. Jadi biasanya orang dengan social loving ini menyepelekan tugas. Kayak, masih ada orang ini, pasti tugasnya bakalan selesai. Nah, langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi social loving yaitu model usaha kolektif, yaitu teori pengharapan atau social loving. Dan mengurangi social loving dengan membuat hasil akhir atau usaha dari masing-masing partisipan dapat diidentifikasikan. Meningkatkan komitmen kelompok pada kinerja tugas yang sukses, dan juga meningkatkan arti penting dari sebuah tugas. Suatu kelompok ini dengan caranya sendiri dapat mempengaruhi seorang individu. Biasanya dilakukan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada di dalam kelompok tersebut. Terkadang terbesit di kepala kita untuk melakukan sesuatu. Hanya saja karena terbentur dengan aturan yang ada di dalam masyarakat atau kelompok masyarakat, kita mengurungkannya tersebut. Kemudian apabila kita menghiraukan atau tidak mengindahkan aturan yang ada dalam kelompok tersebut, maka kemungkinan yang akan terjadi, kita akan dikuncilkan oleh mereka. Sementara kita ini merupakan makhluk sosial, yang mana ingin diterima secara sosial di tempat kita berada. Penguncilan dari kelompok itu secara tidak langsung akan membuat kita tidak nyaman. Selanjutnya ada koordinasi dalam kelompok. Nah, koordinasi dalam kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu kerjasama dan konflik. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama seringkali menguntungkan kepada orang yang terlibat. Nah, kerjasama sendiri ini merupakan perilaku di mana kelompok bekerja secara bersama-sama untuk mendapatkan tujuan yang sama. Terdapat beberapa faktor penentu, baik untuk menuju atau menjauh dari kerjasama, yaitu dapat disebut dengan dilema sosial. Dilema sosial yaitu situasi di mana setiap orang dapat meningkatkan perolehan individu mereka dengan bertindak menang sendiri, atau mendahulukan ego mereka. Hasil akhir yang diterima oleh semua orang akan berkurang. Faktor yang mempengaruhi kerjasama menurut Baron dan Bernay antara lain yaitu timbal balik, orientasi, dan komunikasi. Yang pertama ada timbal balik. Timbal balik ini merupakan faktor yang paling pasti di antara ketiganya. Kita cenderung memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain memperlakukan kita. Ketika orang lain melakukan hal yang sama dengan kita, dan mengesampingkan kepentingan pribadinya, biasanya kita akan melakukan hal yang sama sebagai balasannya.
orang lain berbuat baik kepada kita, pasti kita akan melakukan hal sebaliknya. Kita akan berbuat baik kepadanya. Kemudian yang kedua ada orientasi pribadi. Secara spesifik, temuan penelitian mengungkapkan bahwa individu dapat memiliki satu dari 3 orientasi yang berbeda terhadap dilema sosial, yaitu orientasi kooperatif, orientasi individualistik, dan orientasi kompetitif. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi antara anggota kelompok dapat menghasilkan peningkatan kerjasama. Jika terdapat beberapa kondisi tertentu, secara spesifik dapat menguntungkan dan memang terjadi jika anggota kelompok membuat komitmen, didukung oleh norma pribadi yang kuat untuk menghargainya. Nah, selanjutnya konflik. Tentunya dalam kerjasama tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada yang dinamakan konflik atau suatu permasalahan yang menghambat kerjasama. Konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok mempersepsikan bahwa orang lain telah atau akan melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan pribadi mereka. Elemen dalam konflik meliputi kepentingan yang bertentangan antar individu, kesadaran akan adanya kepentingan yang bertentangan, dan juga belief dalam setiap pihak yang lain akan melakukan tindakan yang mengintervensi kepentingan-kepentingan mereka. Adapun faktor yang menyebabkan konflik ialah faktor sosial, dan yang memainkannya adalah peran. Dan yang memainkan peran adalah atribusi yang salah. Komunikasi yang salah melibatkan kecenderungan untuk mempersepsikan pandangan diri sendiri sebagai objektif dan merefleksikan realitas. Tetapi, pandangan orang lain dipengaruhi oleh ideologi mereka. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam menyelesaikan konflik, yaitu tawar-menawar dan tujuan superordinat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada keadilan dalam kelompok. Keadilan atau adil bisa diartikan sama rata, tidak memihak, tidak berat sebelah. Ginbert berpendapat keadilan dalam kelompok dipersepsikan sebagai setiap anggota kelompok dapat perlakuan secara wajar dalam organisasi dan bagaimana hasil prestasi tersebut berpengaruh terhadap organisasi seperti komitmen dan keputusan. Menilai keadilan melalui dengan prosedur, hasil akhir, dan sikap baik. Kontribusi yang diberikan kepada kelompok yaitu hasil akhir atau imbalan. Semakin besar hasil akhir, maka semakin besar pula imbalan yang diterima. Dengan kata lain, kelompok mencari keadilan distributif atau bisa disebut kesetaraan, kondisi di mana hasil-hasil akhir yang akan dibagi secara adil di antara anggota kelompok. Keadilan distributif memiliki peran penting dalam membuat persepsi akan keadilan. Dalam keadilan, distributif terbagi menjadi dua, yaitu keadilan prosedural yang dilaksanakan untuk membagi hasil yang ada dan keadilan interaksional atau derajat sejauh mana orang yang membagi hasil menyamaratakan keputusan mereka dengan perhatian dan sikap baik. Faktor yang mempengaruhi penilaian dengan keadilan prosedur antara lain konsisten prosedur sejauh mana prosedur diaplikasikan dalam setiap orang, ketepatan sejauh mana prosedur tersebut didasarkan informasi yang akurat, kesempatan untuk melakukan koreksi sejauh mana kesalahan yang dapat diperbaiki, pencegahan terhadap penyimpangan sejauh mana pembuat keputusan terhindar dari pengaruh self-interest, etikalitas sejauh mana keputusan dibuat dalam cara yang sesuai dengan nilai etis dan moral yang dipegang oleh orang-orang yang terlibat. Cara untuk mengatasi ketidakadilan diantaranya berfokus pada mengganti keseimbangan antara kontribusi. Yang selanjutnya, keadilan dalam kelompok. Keadilan atau adil bisa diartikan sama rata, tidak memihak, tidak berat sebelah. Greenberg berpendapat keadilan dalam kelompok dipersepsikan setiap anggota kelompok dapat perlakuan secara wajar dalam organisasi dan bagaimana hasil prestasi tersebut berpengaruh terhadap organisasi sebagai komitmen dan keputusan. Menilai keadilan dilalui dengan prosedur, hasil akhir, dan sikap baik. Kontribusi yang diberikan kepada kelompok yaitu hasil akhir atau imbalan. Semakin besar hasil akhir, maka semakin besar pula imbalan yang diterima. Dengan kata lain, kelompok mencari keadilan distributif atau bisa disebut kesetaraan,
Kondisi di mana hasil-hasil akhir yang ada dibagi secara adil di antara anggota kelompok. Keadilan distributif memiliki peran penting dalam membuat persepsi akan keadilan. Dalam keadilan distributif terbagi menjadi dua, yaitu keadilan prosedural yang dilaksanakan untuk membagi hasil yang ada dan keadilan interaksional derajat jauh mana orang yang membagi hasil menyamaratakan keputusan mereka dengan perhatian dan sikap baik. Faktor yang mempengaruhi penilaian dengan keadilan prosedur antara lain konsisten prosedur sejauh mana prosedur diaplikasikan dalam setiap orang, ketepatan sejauh mana prosedur tersebut didasarkan informasi yang akurat, kesempatan untuk melakukan koreksi sejauh mana kesalahan dapat diperbaiki, pencegahan terhadap penyimpangan sejauh mana pembuat keputusan terhindar dari pengaruh self-interest, etikalitas sejauh mana keputusan dibuat dalam cara yang sesuai dengan nilai etis dan moral yang dipegang oleh orang-orang yang terlibat. Cara untuk mengatasi ketidakadilan diantaranya berfokus pada mengganti keseimbangan antara kontribusi dengan hasil akhir, meninggalkan kelompok, dan memutuskan hubungan untuk selama-lamanya. Next. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan dalam kelompok. Kelompok mempunyai salah satu fungsi, yaitu pengambilan keputusan bersama, di mana menghubungkan dan mengintegrasikan informasi yang ada untuk memilih satu dari beberapa kemungkinan tindakan. Biasanya, kelompok mencapai keputusan lebih baik daripada keputusan individual. Bagaimana kelompok membuat keputusan adalah di mana ketika kelompok mulai mendiskusikan suatu isu-isu anggotanya, yang jarang mengeluarkan pendapat yang sama, sehingga mereka mulai mengambil keputusan dengan informasi yang berbeda dan mempertimbangkan banyak hal yang berbeda pula. Pengambilan keputusan kelompok lebih baik daripada individu, karena interaksi antara anggota kelompok dapat menghasilkan suatu gagasan atau ide yang sebelumnya tidak terpikir oleh anggota lainnya. Selain itu, hasil yang diperoleh akan lebih mendalam dan lebih akurat. Beberapa alasan kelompok menghasilkan keputusan yang lebih baik daripada individu, yaitu kelompok mempunyai motivasi lebih tinggi dalam mencapai tujuan, kelompok mengambil keputusan yang lebih beresiko daripada individu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan kelompok akan meningkatkan komitmen anggotanya dalam melaksanakan keputusan kelompok tersebut, keterlibatan dalam pengambilan keputusan kelompok memungkinkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan. Perbedaan pemikiran menjadi sumber ide yang bervariasi dalam diskusi secara langsung meningkatkan kualitas dan kreativitas anggota kelompok. Keputusan akhir yang diambil kelompok sering dapat diprediksikan secara akurat oleh suatu peraturan sederhana yang dikenal dengan skema keputusan sosial. Aturan ini berhubungan dengan distribusi awal dari pandangan anggota atau preferensi pada keputusan akhir kelompok. Sifat dasar keputusan kelompok dikenal sebagai polaris kelompok, yaitu kecenderungan pada anggota kelompok sebagai hasil dari diskusi kelompok untuk bergerak menuju posisi yang lebih ekstrim daripada yang mereka pegang awalnya. Ada beberapa bahaya potensial pengambilan keputusan kelompok, di antaranya pikiran kelompok, yaitu cara berpikir yang kohesif, di mana keinginan mencapai kesepakatan tinggi sehingga anggota kelompok kurang termotivasi untuk mendapatkan keputusan yang tepat, dan kelompok yang kohesif akan menutup diri dari jalur opini luar. Pemrosesan yang bias dan dibatasinya informasi, umumnya kelompok lebih suka mendiskusikan informasi yang sudah diketahui oleh anggota lainnya, sehingga tidak mengarahkan pada sesuatu yang baru. Memperbaiki keputusan kelompok dengan mengubah pola diskusi yang awalnya bias menjadi lebih terarah. Perselisihan paham secara alami, suatu teknik untuk memperbaiki kualitas diskusi kelompok di mana antara anggota kelompok mampu menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan kelompok juga mau menampung aspirasi anggotanya. Kelompok sering gagal membagikan informasi pada anggotanya, yakni bersumber ketiga yang potensial dalam memunculkan bias pada kelompok. Adanya fakta yang berlawanan dengan akal sehat, yaitu kelompok tidak selalu menggabungkan sumber informasi yang dimiliki. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.